Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Polisi menetapkan pria di Lombok Tengah sebagai tersangka karena terbukti menganiaya istrinya hingga tewas. Mantan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani ditahan karena diduga ikut terlibat dalam korupsi pengadaan masker yang merugikan negara miliaran rupiah. Gelorakan semangat nasionalisme, Muspida dan TNI Polri di Lombok Barat memasang ratusan bendera dan umbul-umbul merah putih di sepanjang jalan protokol. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Kepolisian Resor Lombok Tengah menetapkan pria bernama Afarudi Azidi asal Desa Semayan, Kecamatan Praya sebagai tersangka atas kematian istrinya sendiri bernama Bayi Miranda Puspa Pratiwi. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi mengantongi sejumlah bukti dan keterangan saksi serta keluarnya hasil otopsi jasad korban dari Rumah Sakit Bayangkara Rabu siang. Polisi membeberkan hasil otopsi yang menguatkan tindakan penganiayaan oleh tersangka. Tim medis menemukan luka lecet di leher sebelah kiri dan pipi sebelah kiri. Tak hanya itu, tim medis juga mendapati tulang leher korban bergeser ke kanan karena diduga dicekik dan dibanting, serta paru-paru korban membesar karena kekurangan oksigen. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, ia mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena cemburu korban diduga berselingkuh dengan pria lain. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi baik dari pihak keluarga serta tetangga pelaku. Adanya rasa cemburu dari suaminya terhadap istrinya, karena di HP korban itu disadap oleh suaminya, sehingga chat-chatannya itu dimonitor oleh di HP suaminya, sehingga itu yang menimbulkan kecurigaan daripada suami korban. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram menahan Dewi Noviani yang merupakan mantan Wakil Bupati Sumbawa periode 2019-2024 karena diduga turut terlibat dalam korupsi pengadaan masker COVID-19 tahun 2020 lalu. Nggak sampai 200 juta. Novi ditahan usai menjalani pemeriksaan dari penyidik tim Tipikor di kantor Mapolresta Mataram pada Rabu siang. Saya melihat ya punya saya menggunakan. Dewi Noviani merupakan tersangka ke-6 yang ditahan oleh polisi. Sementara 5 tersangka lainnya telah ditahan secara bertahap sejak sebulan lalu. Tersangka Dewi Noviani diduga turut terlibat dalam kompromi pengadaan masker bagi masyarakat dengan nilai anggaran sebesar 12 miliar rupiah. Dari jumlah itu, para tersangka diduga menaikkan harga masker yang dibuat para perajin agar mendapatkan keuntungan. Polisi mendapati kerugian negara mencapai 1,58 miliar rupiah. Oke. Ada dia mengajukan penangguhan, Bang? Sementara belum ada. Mungkin besok. Besok. Ya, kan? Tapi tetap untuk penangguhan seluruhnya belum ada ditangguhkan. Jadi nanti kita tunggu semuanya dulu, kita masuk tahanan. Setelah itu kita gelarkan mana yang harus kita tangguhkan terlebih dahulu. Ya kalau tidak ya tidak. Dilihat dari sisi kesehatan bagaimana?
Ya, Dilihat dari sisi kesehatan atau bagaimana? ya segala aspek semuanya. Dalam kasus dugaan korupsi masker, polisi telah menahan 6 orang, masing-masing Karo Ekonomi Setda NTB Wirajaya Kusuma, pejabat pembuat komitmen Kamarudin, Holid Thomas Soangbulu Kabid UKM, Muhammad Haryadi Wahyudin selaku PPTK, serta 2 orang ASN bernama Rabiatul Adawiyah dan Dewi Noviadi sebagai koordinator UMKM. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memperketat standar operasional prosedur SOP bagi wisatawan yang hendak mendaki mulai bulan Agustus 2025. Di antara SOP yang utama adalah setiap pendaki pemula didampingi oleh pemandu atau guide selama melakukan aktivitas pendakian. Petugas juga mewajibkan para pemandu memiliki sertifikasi standar tentang penyelamatan dan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Pemandu juga diwajibkan membawa alat keselamatan dan obat-obatan bagi para tamu yang didampinginya. Di sisi lain, untuk menyamankan para pendaki, petugas Balai TNGR juga masih memperbaiki jalur dan memperbanyak posko keselamatan, terutama di medan-medan yang rawan terjadi kecelakaan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan bagi pengunjung termasuk para wisatawan yang telah berulang kali terjadi sepanjang tahun ini. Yang menjadi catatan yang pertama terkait dengan masa berlaku surat keterangan sehat. Yang awalnya itu berlaku H-3, sekarang menjadi H-1. Terus nantinya ada kesepakatan bersama terkait dengan rasio penggunaan guide untuk pengunjung yang awalnya 1:6, tapi nanti kita akan mencari masukan dari teman-teman, dari praktisi, dari stakeholder, mitra-mitra yang lain nanti terkait dengan rasio penggunaan guide. Apa jelas tujuannya itu memperbaiki kualitas pendakian di Rinjani, baik itu kualitas pengunjung, pelaku usaha trekking, dan stakeholder yang lain. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang untuk meningkatkan bagaimana quality tourism, quality pendakian di Rinjani, memang ini sangat mendukung untuk perbaikan sistem pendakian itu sendiri. Untuk mengantisipasi terjadinya insiden, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani juga masih menutup seluruh jalur pendakian untuk sementara hingga rampungnya perbaikan jalur yang ditargetkan selesai pekan ini. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Bisa berupa Basarnas, bisa berupa dari TNI Polri, bisa berupa dari stakeholder yang lain, BPBD. Puluhan warga di sekitar lereng Rinjani mengikuti pelatihan mitigasi bencana alam yang digelar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas. Pelatihan melibatkan masyarakat, pemandu wisata, dan para relawan yang setiap hari beraktivitas di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Peserta dilatih cara menghadapi situasi darurat bencana seperti gempa bumi, banjir, puting beliung, dan gunung meletus. Selain dilatih cara bertahan dan menyelamatkan diri, peserta juga dibekali cara menolong korban bencana dengan peralatan sederhana. Kegiatan ini digelar untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana dan mampu mencegah timbulnya korban jiwa dengan menguasai teknik mitigasi yang baik. Kegiatan ini untuk memberikan potensi dasar bagi masyarakat. Jadi mereka sebagai korban sekaligus sebagai first responders, penanggap pertama apabila terjadi kedaruratan di sekelilingnya. Program ini disesuaikan dengan tema yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau di sini memang yang lagi dihadapi atau yang akrab di wilayah NTB seperti gempa bumi, gunung berapi. Pelatihan rencananya akan digelar secara bertahap dengan menyasar warga di kawasan rawan bencana agar dapat menjadi garda terdepan dalam penyelamatan para korban dalam situasi bencana.
Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.